Shalom, Holy Lovers. Saya ingin berbicara hari ini tentang hari pengucapan syukur. Biasanya di bulan November, orang-orang merayakan hari pengucapan syukur yang sering juga disebut Happy Thanksgiving. Nah, Holy Lovers, awal dari hari pengucapan syukur ini bermula pada tahun 1863. Di tengah perang saudara, Presiden Abraham Lincoln Amerika Serikat itu memproklamirkan Hari Thanksgiving Nasional yang diadakan setiap bulan November, tepatnya setiap hari Kamis minggu yang keempat. Dan hingga hari ini bukan hanya di Amerika tapi seluruh dunia melaksanakan pengucapan syukur ini. Awalnya dulu mereka mengucap syukur karena hasil panen yang mereka terima, berkat yang mereka terima, sadar bahwa semua itu datang karena kemurahan Tuhan. Nah, kebiasaan itu terjadi juga di berbagai daerah. Di Tanah Karo ada kerja tahunan. Saya perhatikan kalau hari-hari ini ada atau peta kerja tahunan ini, seluruh teman-teman orang-orang Karo ke sana pulang beramai-ramai, akan ada makanan, sukacita, mereka bergembira. Saya juga pernah dengar di Sulawesi Utara kalau pesta tahunan itu muncul dari belahan dunia yang lain pun penduduk-penduduk daerah itu datang untuk merayakan pesta tahunan, yaitu ucapan syukur itu. Ada dua kata dari pengucapan syukur itu, yaitu thanksgiving. Artinya apa? Terima dan kasih. Jadi yang pertama, kita menerima berkat dari Tuhan, dan jangan lupa bahwa kita juga harus kasih. Kasih itu dalam pemahaman di sini memberi. Jadi dua hal yang harus berjalan bersama-sama. Seringkali kita hanya tahu menerima saja menerima, tapi tidak juga memberi. Kita tidak berterima kasih untuk apa yang kita sudah dapat dari Tuhan itu. Nah, itu mengajarkan kita dan mengingatkan kita supaya kita nyatakan bahwa kita juga bukan hanya perkataan, tetapi juga dalam perbuatan yang kita lakukan. Nah, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, di dalam ayat ini cukup jelas bahwa Yesus atau firman Tuhan mengatakan bahwa kita mengucap syukur dalam segala hal. Dalam segala hal apa maksudnya? Bukan hanya dalam keadaan yang baik saja, tapi juga dalam keadaan yang buruk. Nah, ini hal yang luar biasa dan dikatakan itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Berarti ini satu perintah dari Tuhan. Perintah artinya nggak bisa ditawar-tawar. Berarti kita harus melakukan ini dengan sukacita, walaupun kadang-kadang mungkin agak berat. Bagaimana saya mungkin bersukacita dalam keadaan yang kurang baik? Saya sakit, saya sedang menghadapi masalah, uang saya lagi kosong. Saya diajar untuk mengucap syukur. Nah, ada satu kesaksian yang luar biasa dari seorang hamba Tuhan namanya George Muller pada tahun 1803. Dia ini pemilik panti asuhan Ashley Down Orphanage di Inggris, saudaraku. Pada suatu saat mereka tidak memiliki makanan untuk dimakan untuk orang-orang yang ada di panti asuhan itu.
Nah, malam sudah tiba dan mereka berkumpul di tempat makan, di ruang makan. Lalu piring sudah tersedia, tetapi makanan belum ada sama sekali. Tetapi hamba Tuhan ini berkata, mari kita berdoa bersama-sama dan sambil kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena saya percaya di balik pengucapan syukur ada berkat, ada pertolongan Tuhan. Lalu mereka sama-sama berdoa, menyembah Tuhan dan berkata, kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih untuk situasi ini. Tuhan pasti menolong. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu. Dan ketika pintu itu dibuka, orang itu berkata, Pak, kami membawa makanan. Dan satu mobil sudah ada di depan panti asuhan itu. Mereka mengeluarkan makanan yang cukup banyak, bahkan lebih dari cukup mereka untuk makan. Karena apa? Karena ada kuasa di balik pengucapan syukur itu. Nah, saudaraku, peneliti Jepang Masaru Emoto di Hado Institute Tokyo pada tahun 2003 menemukan satu kebenaran tentang air. Truth of the water. Nah, Emoto ini mengumpulkan 2000 contoh air dari berbagai penjuru dunia. Dan ternyata ada keanehan pada sifat air pada tempat-tempat tertentu. Partikel molekul air itu bisa berubah-ubah tergantung dari perasaan manusia yang ada di sekitarnya. Nah, kita tahu bahwa manusia itu terdiri dari 70% air dalam hidup kita ini, dalam diri kita ini. Nah, Emoto ini dalam penyelidikannya, kalau orang bersuka cita, mengucap syukur, maka air di sekitarnya itu berubah menjadi partikel-partikel positif. Dan juga sebaliknya, kalau orang itu susah, orang itu stres, menghadapi problem, masalah, maka partikel air di sekitarnya itu berubah menjadi negatif. Nah, sementara tubuh kita ini terdiri dari 70% air. Dan bisa kita bayangkan ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan dalam situasi apapun yang kita alami, saya percaya bahwa air dalam tubuh kita pun berubah menjadi partikel-partikel positif. Tidak heran sampai Amsal juga berkata, obat yang manjur itu adalah sukacita, hati yang gembira. Nah, secara teknologi pun, ya, penyelidikan ilmiah bisa membuktikan hal-hal seperti ini. Dan Alkitab telah terlebih dahulu menyatakan kebenaran itu ternyata di dalam kehidupan kita. Nah, karena itu, Holy Lovers, mengucap syukur adalah satu kewajiban. Tetapi tidaklah mudah mengucap syukur dalam situasi yang sulit. Dalam keadaan kondisi yang tidak baik kita mengucap syukur. Tetapi ingatlah bahwa mengucap syukur adalah satu pilihan. Apa artinya pilihan? Artinya Anda bisa memutuskan bersyukur, tapi Anda juga bisa memutuskan tidak bersyukur. Nah, dalam Kolose 3:15 berkata apa? Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena itulah, untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Nah, kata bagian terakhir itu, dan bersyukurlah, artinya apa? Apapun yang terjadi, udah bersyukur. Apapun yang kau alami mungkin hari ini, bersyukur saja. Mungkin berkata, bagaimana Pak Pendeta? Saya mau mengucap syukur. Anak saya sedang menghadapi masalah. Anak saya bandel. Saya sedang menghadapi masalah ekonomi, kekurangan uang, materi.
Tapi Alkitab berkata, udah mengucap syukurlah. Karena apa? Dengan mengucap syukur akan ada sesuatu yang berbeda, berubah. Ya. Lalu bagaimana supaya kita bisa bersyukur? Nah, ada ayat yang sebelumnya, pada ayat pertama itu, awalnya, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Jadi ini yang harus kita pahami. Kita taruh damai sejahtera. Seperti ibarat pintu, kita buka pintu hati kita. Supaya mengalir damai sejahtera Kristus. Dan ketika damai sejahtera Kristus itu mengalir, maka dengan mudahnya kita bersyukur kepada Tuhan. Di tengah kesulitan bukanlah hal yang mudah untuk mengucap syukur. Karena itu izinkan damai sejahtera Kristus memerintah, memenuhi hati kita. Nah, karena itu sebenarnya banyak alasan untuk kita mengucap syukur. Pertama, karena kita sudah diselamatkan. Nah, tahukah saudaraku, ketika Anda sudah terima Yesus, Anda diselamatkan. Ketika Anda sudah diselamatkan, artinya itu hidupmu sudah berpindah dari maut ke dalam hidup. Aturannya kau mati masuk neraka, tapi ini tidak. Engkau sudah berpindah dari neraka ke sorga. Bukankah hal itu tidak sesuatu yang pantas kita syukuri kepada Tuhan? Nah, yang kedua, kita disembuhkan. Pernahkah Anda sakit? Lalu akhirnya sekarang sudah sembuh. Saya pernah sakit, hampir mati. Lalu saya disembuhkan dengan kuasa mujizat. Dan sampai hari ini ketika saya mengingat hal itu, saya selalu berkata, Tuhan, aku mengucap syukur kemurahan-Mu. Karena kita masih sehat, masih ada hingga hari ini, itu juga perlu disyukuri. Lihat keadaan sekarang. Kadang-kadang kita buka Facebook, teman-teman kita yang kita kenal dengan baik sudah mendahului kita dipanggil Tuhan. Ada teman-teman kita lihat, lagi sakit. Kalau Anda sehat, itu artinya saudaraku, Anda pantas mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan seperti dalam Lukas 17 ayat 15-17. Ada 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus. Dan ketika orang ini sembuh, maka yang 9 itu pergi, gak tahu kemana. Dan hanya satulah yang kembali dan datang kepada Yesus dan bersyukur. Karena itu, hal yang indah sekali saudaraku hari ini. Datanglah kepada Tuhan, belajarlah bersyukur. Ya, berterima kasih kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Ucapan syukur akan mengubah keadaan kita, akan membuat hidup kita lebih baik, dan terus semakin baik. Tuhan memberkati. Shalom. Kabarkan Injilnya, selamatkan jiwa. Jangan lupa Holy Lovers untuk share video ini kepada teman-teman kita yang membutuhkan supaya mereka belajar mengucap syukur. Dan kalau subscribe-nya masih merah, tekan supaya video-video berikutnya datang dengan otomatis kepada handphone saudara. Dan juga like ya, supaya video kita semakin baik ke depannya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom. God bless you.